Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 4 September 2023. Berikut diantaranya. Ratusan warga Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar rela antri demi mendapatkan bantuan air bersih. 2 kg sabu berhasil disita dari 2 orang pengedar narkoba di Kabupaten Pindrang. Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Bone. Mobil pickup terbalik dan terbakar, 1 orang tewas. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Bersama saya Asmal Husna di seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi ratusan warga Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar rela antri demi mendapatkan bantuan air bersih yang dibagikan jajaran personil Ditlantas Polda Sulsel. Sebanyak 5.000 liter air bersih dibagikan dan setiap warga mendapatkan jatah 20 hingga 30 liter per orang. Ratusan warga Kelurahan Kaluku Bodoa ini rela antri berjam-jam sambil menunggu kedatangan mobil tangki pengangkut air bersih di pemukiman mereka di Jalan Permandian 1, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Mereka rela antri demi mendapatkan jatah pembagian air bersih. Pasalnya, sudah 3 bulan terakhir ini pasokan air bersih dari PDAM Kota Makassar tak lagi mengalir lancar. Sumur bor milik warga pun banyak yang mengering, itu pun seringkali keruh dan berbau, sehingga tak layak dijadikan air minum. Untuk kebutuhan masak sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp2.000 per jerigennya. Untuk air minum, warga terpaksa membeli air galon seharga Rp6.000 per galon berisi 19 liter. Khusus di Kelurahan Kaluku Bodoa, sedikitnya 500 kepala keluarga terdampak menyusutnya pasokan air bersih. Banyak diantaranya memilih tak mandi karena beku tambahan air yang mereka miliki untuk keperluan memasak. Warga pun merasa senang dan sangat terbantu akan adanya bantuan air yang dibagikan personil jajaran Sat PJR Ditlantas Polda. Iya, alhamdulillah ada ini dari Ditlantas ya bantuannya. Memang di sini banyak warga yang kekeringan terdampak, Bu? Iya. Berapa orang kira-kira di sini, Bu? Kurang lebih 500 kakak. 500 kakak ya? Iya. Sudah berapa lama ini kejadian seperti ini? Lama nih, Pak. Lama nih, Bu? Iya. Jadi bagaimana cara untuk hidup, Bu, selama tidak ada air? Ambil ke air di luar. Ambil air di luar? Ya, gerobak di luar di jalan raya. Dibeli? Jauh, dibeli. Oh, beli air? Yang begini Pak 2.000. Oh, beli air, Bu ya? Iya. Oh, untuk masak apa kita pakai, Bu? Biasa air galon. Air galon. Itu didapat di mana airnya, Bu? Beli. Beli? Iya. Beli di mana, Bu? Beli di warung. Di warung. Iya. Itu harganya berapa biasanya? 6.000 per galon. Per galon, Bu ya? 1 galon itu, Bu? Iya, 1 galon. Oh, memang sudah susah memang air di sini, Bu ya? Susah. Banyak warga di sini yang kena, Bu, memang dampaknya? Semua, hampir semua. Hampir semua. Ada berapa, Bu? Rencananya pembagian air bersih ini akan terus diadakan di sejumlah kawasan pemukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih selama kemarau melanda Kota Makassar. Kekeringan di mana-mana, khususnya di wilayah Kota Makassar. Ini salah satu wujud kepedulian Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel untuk membagikan air bersih kepada warga masyarakat, khususnya yang terdampak atau yang kekurangan air bersih. Gejala El Nino atau kekeringan panjang berdampak pada menurunnya curah hujan sehingga membuat hampir seluruh pemukiman warga di Makassar mengalami krisis air bersih. Dari Makassar, Relius Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar sabu ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan saat tengah bertransaksi di rumahnya, Kabupaten Pindrang. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 2 kg sabu yang berasal dari negara Malaysia.
Dari rekaman video amatir, petugas tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap salah seorang wanita yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu di rumahnya Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Tersangka yang tidak berkutik saat diamankan ini kemudian menunjukkan barang bukti berupa 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam lemari di rumahnya dan masih berbentuk butiran kristal putih. Dari temuan ini kemudian polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku pengedar sabu lainnya yang tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui kedua tersangka ini masing-masing berinisial UP, seorang pria berusia 63 tahun, dan IN, wanita berusia 25 tahun. Medisnya, mereka merupakan ayah dan anak kandung yang kompak menjadi pengedar sabu. Diketahui barang haram tersebut berasal dari negara Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Kalimantan Timur. Sebelumnya penangkapan kedua tersangka ini berasal dari hasil laporan masyarakat tentang maraknya transaksi dan peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Petugas lalu menyamar sebagai pembeli, kemudian memesan barang haram tersebut, namun saat melakukan transaksi, pelaku langsung diringkus polisi hingga akhirnya 2 kg sabu berhasil disita. Keduanya ini merupakan ayah dan anak. Jadi saudara Upa alias PU bin Raupa ini adalah ayah dari saudari Mutmainah, ya. Yang mereka berdua, ayah dan anak ini, ya, menyalahgunakan narkotika dengan menjual dan menyebarkan sabu ini ke masyarakat. Selain mengamankan 2 pengedar sabu ayah dan anak beserta barang bukti 2 kg sabu, polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial MD yang berperan sebagai bandar sabu. Berada di Kalimantan Utara dan kini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat perbuatannya, 2 tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman minimal di atas 6 tahun penjara atau seumur hidup bahkan hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki yang dilaporkan hilang sejak Senin ditemukan tewas di kawasan Gunung Bulu Sorongan dengan kondisi terjepit di bebatuan. Fitrah Perdana, alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene, sebelumnya dilaporkan hilang saat melakukan pendakian seorang diri. Jenazah pendaki laki-laki Fitrah Perdana yang dilaporkan hilang sejak Senin kemarin akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dan penyisiran selama 3 hari oleh tim SAR gabungan. Jenazah Fitrah ini diduga terpeleset saat melakukan pendakian seorang diri di kawasan Bulu Sorongan, Kecamatan Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi jenazah korban memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari lokasi korban ke kaki gunung. Karena jalur tebing yang dilewati cukup ekstrim dan ditambah cuaca yang semakin panas sehingga membuat evakuasi harus ekstra hati-hati. Jenazah korban diketahui merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep yang ditemukan dalam kondisi tewas pada Jumat pagi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan dengan kondisi terjepit di sela-sela bebatuan dalam keadaan meninggal. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sorongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Jumat 25 Agustus lalu. Sebelum kami membuat itu, teman-teman SAR gabungan melakukan penyisiran hari sebelum ditemukan korban itu, menemukan jejak atau sisiran korban berupa sendal dan bau yang sangat menyengat, sehingga hari ini kita melakukan penyisiran di lokasi tersebut. Nah, sehingga pada pukul 09.50 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dan langsung dievakuasi ke rumah sakit bersama keluarganya ke rumah sakit. Kalau korban sendiri asal mana? Asal mana? Kalau Fitrah sendiri ini asalnya dari Boneh. Cuma ditugaskan pantau. Ya. Karena kemarin memang pada saat STPD ini dikembalikan di daerah dalam artian dari provinsi, dan provinsi ini baru dibagi ke daerah-daerah masing-masing.
Saat ini pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan penyerahan jenazah ke keluarga korban untuk disemayamkan di Kabupaten Bodeg. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, merasa dihianati di sejumlah kader Partai Demokrat di Sulawesi Selatan rame-rame menurunkan baliho bergambarkan foto Anies Rashid Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. DPD Demokrat Sulsel juga mendorong DPP menarik dukungan setelah Anies bersama Partai Nasdem memilih cawapres dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh tim 8 koalisi 3 partai politik. Merasa dihianati, sejumlah kader pengurus Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan beramai-ramai menurunkan baliho bergambarkan foto Anies Rashid Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Penurunan baliho dilakukan setelah Partai Nasdem mengirimkan surat ke Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan meminta agar Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar menjadi cawapres Anies Rashid Baswedan pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Pasalnya, keputusan untuk menduetkan Anies dan Caimin tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama tim 8 koalisi 3 partai, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Untuk itu, pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan meminta kepada DPP agar menarik dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai capres dan keluar dari koalisi perubahan. Hingga kini seluruh kader DPD Partai Demokrat di tingkat provinsi masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Partai Demokrat tentang koalisi ke depannya. Apakah akan bergabung dengan Ganjar Prabowo atau Prabowo Subianto? Jadi kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD, saya kira situasi itu membuat kita berpikir ulang, mestinya menyangkut bagaimana koalisi ini. Kalau saya diminta dan diambil suara, saya pasti meminta kita keluar dari koalisi. Sudah tidak layak kita bersama-sama orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Itu sangat menyakitkan, terus terang, karena ya, kita dihianati dan dibohongi. Ya kalau orang mau lebih kasar lagi, kita ditipu mentah-mentah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuelius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, inovasi lorong wisata program yang diinisiasi Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mengantarkan Pemkot Makassar meraih penghargaan Indonesia Award 2023 kategori Outstanding Award for Integrated Initiative untuk program lorong wisata. Penghargaan itu diterima langsung Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam acara Indonesia Award 2023 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis 31 Agustus 2023. Wali Kota Makassar Dani Pomanto merasa bangga inovasi program lorong wisata terus mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dani Pomanto menyebutkan program lorong wisata dalam multi-inovasi Pemkot Makassar dalam menjawab semua permasalahan yang ada di kota. Masalah pengentasan kemiskinan yang menyasar masyarakat lorong wisata, pun program ini bertujuan untuk ekonomi sirkular dan ketahanan pangan sebuah kota. Sebab, melalui program lorong wisata, Pemkot Makassar terus berupaya memulihkan ekonomi berbasis masyarakat, yang mana menurutnya lorong merupakan sel kota, sel ekonomi, dan sel sosial. Wali Kota Dani Pomanto usai menerima penghargaan mengatakan, Pemkot Makassar mempunyai banyak program, bahkan ia menargetkan 100 inovasi dari seluruh OPD setiap tahunnya. Salah satunya adalah program lorong wisata. Menurut Dani Pomanto, penganugerahan ini luar biasa sebab Indonesia Award merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia. Malam penganugerahan Indonesia Award 2023 ini juga dirangkaikan dengan launching iNews Media Group dan dihadiri 4 menteri. Di antaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian Pan-RB Abdullah Azwar Anas, Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi. Lorong wisata. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi jembatan gantung nyaris putus digunakan warga sebagai akses menuju Kabupaten Tanah Toraja. Selengkapnya di seputar Ainus Sosial. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Aksi seorang pemuda melakukan pencurian HP operasional restoran di Kota Makassar viral di sosial media. Pelaku yang beraksi terekam CCTV itu ditangkap beserta barang bukti hasil curian yang ditemukan polisi dalam penggeledahan di kediaman pelaku. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pemuda melakukan aksi pencurian 3 unit HP di salah satu restoran pizza di pusat perbelanjaan Kota Makassar. Pelaku memantau kondisi restoran yang tengah lenggang akibat ditinggal oleh karyawan. Mengambil 3 unit HP operasional yang tersimpan di meja kasir lalu pergi meninggalkan lokasi. Usai kejadian, tim opsional Polsek Ujung Pandang menangkap pelaku bernama Ilang berusia 26 tahun di sebuah rumah kos di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Setelah menangkap pelaku, polisi langsung membawa pemuda tersebut ke lokasi tempat menyembunyikan barang bukti hasil curian. Aparat yang melakukan penggeledahan menemukan sejumlah pakaian pelaku saat beraksi. Selain itu, turut mendapati dan menyita 1 unit HP yang dicuri oleh pelaku. Menurut Panit Opsional Polsek Ujung Pandang, Ibda Muhammad Idam yang dikonfirmasi, pelaku awalnya berkunjung di pusat perbelanjaan tempat restoran pizza tersebut. Pelaku yang melihat kondisi di meja kasir yang tengah kosong kemudian melancarkan aksinya dengan mengambil 3 unit HP yang tersimpan. Hingga kini polisi masih mencari 2 unit HP yang dicuri pelaku yang kemudian dijual kepada penada barang curian. Caranya beraksi, pelaku berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan melihat situasi di Pizza Hut tersebut dalam keadaan kosong. Pelaku langsung melancarkan aksinya dan mengambil 3 buah handphone yang terletak di atas meja counter kasir. Pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Selanjutnya akan dikenakan pasal terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, menjelang pemilu 2024, kepolisian mengajak masyarakat bersinergi ciptakan rasa aman jelang pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam tablik akbar di Mapolrestabes Kota Makassar yang turut dihadiri kelompok pemuda diantaranya mantan narapidana dan komunitas motor. Dengar baik-baik. Tablik akbar digelar Kepolisian Polrestabes Makassar dalam rangka menjelang pemilu serentak 2024 mendatang, mengusung tema Zikir Bersama untuk Keamanan dan Ketertiban Kota Makassar dalam mewujudkan Pemilu Damai 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolrestabes Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Turut dihadiri anggota kepolisian pemerintah kota, kelompok pemuda, dan masyarakat Kota Makassar. Maraknya tindak kriminalitas di Kota Makassar yang dilakukan pemuda berpotensi terjadinya konflik di tengah masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak nantinya. Terkhusus kelompok lintas pemuda yang hadir, diantaranya komunitas motor dan komunitas mantan narapidana. Kapolda Sulawesi Selatan mengajak untuk bersinergi dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, serta berharap momentum kali ini mampu memberikan penyerahan khusus kepada kelompok pemuda itu, agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
menjelang pemilu 2024? Iya, termasuk itu diantaranya. Kita untuk calling system, untuk membuat kesejukan, supaya mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya provokatif, kemudian mereka rentan untuk, mereka harus hidup berpikiran cerdas untuk menilai, jangan sampai berpengaruh hal yang menggiring mereka ke arah yang tidak baik. Ini yang kita harapkan, dan mereka mendukung kepolisian dalam menciptakan suasana kondusif di lingkungan masyarakat. Usai tablik akbar serta ceramah Islamiyah yang dibawakan Ustadz Daas Latif dari Makassar, Syahrul Adiyaksa Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 komplotan debt collector atau mata elang dari salah satu pembiayaan diamankan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan setelah melakukan pemerasan disertai perampasan terhadap 1 unit mobil milik korban yang dibeli lewat lelang melalui pengadilan. Samsinar, usia 41 tahun, satu di antara 3 debt collector atau mata elang salah satu pembiayaan, diamankan oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah videonya viral dan tersebar luas di sosial media, telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan dan pengancaman bersama 2 rekan lainnya, yakni Ramli usia 41 tahun dan Dedi usia 52 tahun. Terhadap mobil korban petani asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Arifin yang dibeli dari hasil lelang pengadilan. Dalam aksinya, komplotan debt collector atau mata elang salah satu pembiayaan tersebut menyasar kendaraan mobil lelang yang dibeli korban, kendati lelang itu diselenggarakan oleh negara lewat pengadilan. Namun, hanya berbekal surat kuasa dari salah satu perusahaan penarikan, komplotan pelaku beraksi secara paksa mengambil mobil korban dengan alasan mobil itu menunggak pembayaran di pembiayaan. Kendati korban telah memiliki surat BPKB serta kutipan hasil lelang yang dikeluarkan pengadilan, mereka terancam pidana di atas 5 tahun penjara, dijerat dengan pasal 368 dan pasal 369 tentang pengancaman disertai perampasan. Diketahui jumlah pelaku sebanyak 4 orang, kemudian tim kami melakukan penangkapan di Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penangkapan tersebut, tim kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku, di mana sebagai debt collector, dan 1 orang sebelumnya sudah kabur atau melarikan diri ke luar daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tim kami mengamankan ketiga pelaku ini di masing-masing kediamannya dan mengamankan BB yang menjadi hasil rampasan dari para pelaku ini. Hingga kini 1 komplotan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya masuk dalam kategori DPO telah melarikan diri keluar wilayah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Bode. Sebuah mobil pickup yang melaju dengan kecepatan tinggi membuat pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya. Akhirnya mobil terbalik dan terbakar. Sebuah mobil pickup yang ditumpangi pasangan suami istri Munawar dan Fatmawati mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Bone Sinjai, tepatnya di Desa Garecing, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bode. Kecelakaan tersebut membuat mobil pickup jenis Grand Max dengan nomor polisi DW8343AK terbalik dan terbakar yang mengakibatkan pengemudi dan istrinya ikut terbakar. Beruntung nyawa Munawar masih dapat diselamatkan walau mengalami luka bakar pada bagian dada hingga kaki. Sementara istrinya Fatmawati tidak dapat ditolong lantaran terjebak di dalam mobil hingga hangus terbakar dan meninggal di dalam mobil. Kejadian tersebut berawal dari saat pasangan suami istri yang berasal dari Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berniat ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk berdagang. Pasutri ini membawa mobil pickup berisi barang-barang campuran termasuk tabung gas dan korek api. Mobil pickup yang dikemudikan oleh Munawar ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara. Namun, saat tiba pada jembatan di Desa Garecing, Kecamatan Tondra, mobil tiba-tiba oleng dan pemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga mobil terseret dan terbalik hingga melintang di jalan. Tak hanya itu, mobil naas ini juga terbakar karena saat adanya percikan api BBM cadangan dalam jerigen yang berada di mobil tumpah yang mengakibatkan api semakin membesar.
Munawar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang dialami cukup parah. Ya Pak, kecelakaan mobil, terus mobilnya terbakar. Dia masuk di sini di perawatan bedah dengan luka bakar derajat 2B 40%. Kalau kondisinya Pak, alhamdulillah dia kesadarannya bagus, kompos mentis, terus penanganannya dia itu sekarang telah diberi terapi cairan. Ini dia dalam hal oleng ini mobil, oleng dikendalikan, ya langsung ini langsung terbalik mobil. Tiba-tiba ini muncul percikan api, nggak tahu asalnya dari mana, sehingga terjadi kebakaran. Korban apa yang dibawa Pak? Ya, kebutuhan sehari-hari lah. Oh, kebutuhan sehari-hari Pak. Dia ini kan. Sementara korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba untuk dikebumikan. Kecelakaan tersebut sempat terekam oleh warga. Mobil terlihat terbakar di tengah jalan dengan kobaran api yang cukup besar. Pemadam kebakaran terlihat berusaha memadamkan api, sementara warga berusaha menjauh dari mobil yang terbakar lantaran ada suara ledakan dari mobil. Dari Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, jembatan gantung nyaris putus masih digunakan warga di Kabupaten Pinrang sebagai akses menuju Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga harus bertaruh nyawa karena jembatan gantung yang terbuat dari bambu dan kayu sudah lapuk hingga membahayakan warga yang melintas. Beginilah kondisi jembatan gantung yang berada di perbatasan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Jembatan gantung yang terbuat dari bambu dan kayu ini masih digunakan warga sebagai akses untuk menghubungkan kedua desa, yakni di Desa Lembang, Masakada, Kabupaten Pinrang, dan Desa Sibuang Batu, Talu, Kabupaten Tanah Toraja. Warga memilih akses jembatan ini karena menjadi rute terdekat untuk menuju desa saat hendak mengunjungi keluarga mereka. Meski menjadi satu-satunya akses warga, kondisi jembatan yang sudah lapuk menjadi resiko warga dan harus bertaruh nyawa saat melintas. Melihat kondisi jembatan gantung ini, rencananya pihak pemerintah Kabupaten Pinrang segera akan melakukan pengajuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau bicara persoalan mobilitas itu tidak terlalu tinggi, sehingga nanti ke depan kami berharap bahwa ada upaya kami nanti untuk melakukan usulan ke pemerintah provinsi untuk membangun jembatan gantung sehingga kondisi jembatan sekarang bisa kita lakukan peningkatan. Kalau begitu. Mobilitasnya memang masih kurang terlalu tinggi. Jadi biasanya digunakan oleh masyarakat itu melakukan kunjungan keluarga dari desa Simbuang ke desa Masakada. Selama ini diharapkan pemerintah akan segera membangunkan jembatan gantung yang lebih layak untuk masyarakat di sekitar penghubung kedua desa ini. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Senin 4 September 2023. Saya Asmaul Husna dengan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.